Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin keluaran 6, hari ini kita akan masuk ke keluaran 7 dari ayat 1 sampai 13 nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke satu dunia, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Keluaran 7 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, jadi di ayat 1, Tuhan telah menjadikan Musa Tuhan bagi Firaun. Musa malu menghadap Firaun untuk kedua kalinya karena Firaun secara kedudukan dunia tentu jauh lebih unggul daripada Musa. Tuhan mengingatkan bahwa Musa lebih unggul dari Firaun. Jika Firaun memiliki kekuasaan dan kekuatan duniawi karena Raja Mesir, Musa memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang amazing banget. Sampai nantinya si Musa ini di mata Firaun adalah Tuhan yang memiliki hak memerintah dan membuat yang lain patuh dengan kekuatan dari Tuhan. Harun akan menjadi nabi, aka juru bicaranya Musa. Di ayat kedua, Musa harus berbicara kepada Harun, lalu Harun menyampaikannya kepada Firaun. Di ketiga, Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Nah, oke guys, mari kita pause sebentar untuk mendalami arti kata mengeraskan hati Firaun yang kemarin sempat membuat goyah iman ya guys. Nah, dari sudut pandang kita sebagai manusia yang terbatas, membuat orang keras hati kan tidak adil ya. Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Tuhan juga yang menghukum Mesir atas apa yang Firaun putuskan karena hatinya dikeraskan. Nah, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Hanya supaya bisa menghakimi Mesir dengan tulah-tulah. Nah guys, yang pertama, kalian harus tahu Firaun itu bukan orang yang percaya keberadaan Allah Yahweh. Dia adalah anak dewa Mesir. Dia itu perantara dewa kepada orang-orang. Dia bukan orang yang saleh. Dia seorang diktator yang sangat brutal, mengontrol penyiksaan, memberikan pekerjaan yang melampaui batas kekuatan pekerja. Jika tidak sesuai target, orangnya dipukulin. Ini namanya penindasan guys. Bisa disebut juga eksploitation de l'homme par l'homme, atau eksploitasi manusia atas manusia, sampai orang Israel nggak sanggup lagi dan berdoa kepada Tuhan. Ratap tangis Israel didengar oleh Tuhan. Berapa lama ya bangsa Israel diperbudak oleh Firaun Mesir? 400 tahun guys, bayangkan. Ingat pas zaman Musa lahir, Firaun Mesir waktu itu malah sesadis itu memerintah semua bayi laki-laki orang Ibrani dibunuh. Sekejam itu ya guys. Nah, gimana ya dengan orang-orang Mesir rakyatnya? Mereka nggak ada protes apapun, menandakan setuju dengan tindakan-tindakan kejamnya guys. So, Firaun yang dikeraskan hatinya ini adalah sosok atau pribadi yang kejam, keji, jahat, eksploitatif. Nah, yang kedua, sebelum tulah awal, Firaun telah mengeraskan hatinya sendiri. Waktu Musa minta izin agar bangsa Israel bisa beribadah. Hati Firaun keras tanpa Tuhan keraskan hati, aslinya udah keras hati. Walaupun udah lihat tulah, tetap aja masih keras hati. Padahal, kalau dia mau rendah hati, lunak hati, mau memikirkan nasib rakyatnya terhindar dari tulah-tulah, tinggal kasih aja bangsa Israel pergi. Toh perginya nggak kemana-mana, mau ibadah loh, hak asasi semua manusia. Tetap aja nggak dikasih guys, emang bandel ya. Nah,
Allah sudah memberikan peringatan yang semakin naik kapasitasnya, kayak tulah air jadi darah, nanti apalagi gitu. Tapi tetap aja Firaun gak percaya. Kenapa? Karena dia lihat tukang ramal, orang-orang pintar kayak dukun-dukun gitu, melakukan hal yang sama. Air jadi darah, nah dia kayak apaan sih, yang lain juga bisa gitu loh. Nah jadi dia gak percaya kalau itu dari Allah Yahweh. Maka itu dia keras hati. Akibat dia keras hati, Allah makin mengeraskan hatinya. So, Firaun dan Mesir sendiri yang udah mendatangkan hukuman tersebut. Bayangkan guys, selama 400 tahun bangsa Israel dieksploitasi, bayi laki-laki dibunuh secara massal, gak ada rasa empati sedikit pun. Sadis kan ya? Jadi Mesir, berikut seluruh bangsanya dan rajanya, telah sangat berdosa di hadapan Allah, sehingga adil sih jika Allah membinasakan Mesir. Kesimpulannya, Allah mengeraskan hati Firaun bukan sesuatu yang tidak adil. Bermula dari Firaun yang terus mengeraskan hati, sehingga Allah akhirnya membuat dia mengeraskan hati dengan tulah-tulah. Tulah itu sebagaimana mengerikan, namun tetap menunjukkan kemurahan Allah, karena Allah tidak membinasakan seluruh bangsa Mesir. Ketika Allah mengeraskan hati dan menghukum seseorang, bukanlah sesuatu yang tidak adil. Sebaliknya, Allah justru sedang bermurah hati, mengingat apa yang layak diterima mereka. Nah lalu di tempat, so guys, Allah yang Maha Tahu itu sudah tahu bahwa Firaun keras hati, tegar hati, dan Allah mengizinkan Firaun untuk mengatur sesuai kehendaknya melawan kehendaknya. Namun Allah akan menunjukkan kepada Firaun maupun orang Mesir bahwa ia adalah Allah yang sejati melalui peristiwa tulah. Dan kelima, tulah itu dibuat agar orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, akulah Adonai, akulah Tuhan yang benar-benar ada. Di 6-8, Musa dan Harun melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Inilah taat guys. Dan ke-9, sekarang tiba saatnya Musa dan Harun menunjukkan identitas mereka sebagai utusan Allah dengan menunjukkan tanda pertama. Di 10-13, Musa dan Harun menghadap Firaun lagi, mengulangi permintaan agar bangsa Israel boleh beribadah. Jika Firaun keberatan, Musa dan Harun tidak memiliki wewenang untuk langsung membawa bangsa Israel dan wewenang berbicara pada Firaun tanpa menunjukkan bukti. Harun melemparkan tongkat yang dibawa Musa dari Midian, dan tongkat itu menjadi seekor ular. Firaunnya santai guys. Nah, dia mempersiapkan para penyihir yang juga bisa mengubah tongkat jadi ular. Tapi tongkatnya Musa dan Harun menelan tongkat mereka. Firaun sampai batas tertentu awalnya terkesan, lama-lama biasa aja gitu guys. Hatinya tetap keras, menolak membiarkan bangsa Israel pergi beribadah. Ya, jadi segitu dulu teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah guys, hari ini kita belajar bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia, bahkan atas pemimpin suatu negara. Israel telah mengalami penindasan dan ketidakadilan selama 400 tahun, pembunuhan massal, kerja paksa yang lebih ke penindasan, yang membuat bangsa ini berteriak minta tolong pada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Tuhan mendengar teriakan minta tolong mereka, namun hati Firaun keras guys. Karena itu Tuhan membiarkan hati Firaun tetap keras dan menunjukkan kuasanya melalui kuasa-kuasa yang ditunjukkan melalui tulah-tulah, yang nantinya di tulah terakhir barulah Firaun mengakui Adonai benarlah Tuhan yang sejati. Tunggu hampir hancur baru dia mau percaya guys. Nah jadi yuk kita belajar melakukan kehendak Tuhan seperti Musa dan Harun, walaupun yang dihadapi seorang pemimpin yang kayaknya tak tertaklukkan, tetapi mereka taat pada Tuhan, kita juga bisa taat guys. Yuk bisa yuk. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, kalau kamu jadi orang Israel nih, yang selama 400 tahun mengalami ketidakadilan, pembunuhan massal terhadap anak bayi laki-laki, kerja paksa plus penindasan, apa sih yang kamu rasakan? Lalu yang ketiga, nah bayangkan kamu ini adalah orang Israel yang menyaksikan kekejaman itu selama 400 tahun, lalu Tuhan ingin menunjukkan dirinya. Udah minta baik-baik izin untuk ibadah namun gak dikasih. Udah nunjukin identitas yaitu tongkat jadi ular, malah dipanggilin orang-orang pintar lain. Lalu tongkat mereka dimakan tongkat Musa Harun. Tetap keras hati, lalu selalu keras hati, dan Tuhan membiarkan Firaun keras hati. Nah gimana tuh reaksimu? Seperti biasa teman-teman gue jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku untuk taat mengikuti perintah-Mu walaupun menghadapi hal yang sulit. Tolonglah aku agar aku tetap bisa taat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.